Halo, apa kabar teman-teman? Kakak harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Asih Dwi Wulandari. Teman-teman bisa panggil Kak Asih. Kak Asih berasal dari Semarang. Oke, melalui video ini kita akan belajar bersama-sama tentang pendidikan, kecakapan hidup, dan literasi keuangan ya. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang dapat disampaikan dapat diterima dengan baik. Teman-teman bisa pause video ini. Berdoa mulai ya. Nah, teman-teman sudah berdoa semua ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang kita memiliki hak dan juga tanggung jawab. Materi ini terdapat di modul PKHLK bab 2 seperti ini teman-teman. Nah, modul ini dikeluarkan oleh Child Fund Internasional yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mengetahui hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak beserta contohnya. Untuk materi tanggung jawab, kakak akan bahas di video selanjutnya ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kakak punya beberapa pernyataan yang nantinya akan kakak sampaikan satu persatu. Teman-teman bisa menuliskan setuju atau tidak setuju pernyataan yang kakak sampaikan di buku catatan teman-teman ya. Yang pertama, kekerasan selalu salah. Setuju atau tidak? Yang kedua, laki-laki dan perempuan diperlakukan setara. Setuju atau tidak? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, anak-anak seharusnya tidak bekerja. Setuju atau tidak? Oke, next. Yang keempat, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah. Setuju atau tidak? Nah, yang terakhir, semua orang mempunyai hak untuk merayakan apa yang menjadi tradisi mereka. Setuju atau tidak? Oke, sudah ditulis jawabannya semua ya teman-teman. Yuk kita bahas. Teman, ayo coba kita lihat di sebelah sini. Kakak sudah mengelompokkan jawabannya antara setuju dan tidak setuju. Kita akan bahas yang pertama ya. Yang pertama, kekerasan selalu salah. Setuju ya, karena apa? Pada dasarnya kekerasan yaitu menyakiti orang lain dan itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, laki-laki dan perempuan diperlakukan setara. Setuju ya teman-teman? Karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak dan martabat yang sama sebagai manusia. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak seharusnya tidak bekerja. Setuju ya teman-teman? Karena hak utama anak yaitu bersekolah atau berpendidikan. Yang keempat, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah. Nah, setuju juga ya teman-teman, ada kaitannya dengan nomor 3 yaitu setiap anak memiliki hak untuk sekolah tanpa kecuali. Yang kelima, semua orang mempunyai hak untuk merayakan apa yang menjadi tradisi mereka. Setuju ya teman-teman? Mengingat Indonesia itu memiliki banyak tradisi dan budaya, kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Nah, di antara jawaban kakak, mungkin nggak sih teman-teman memiliki jawaban yang berbeda atau yang di kolom tidak setuju? Nah, apapun jawaban teman-teman tidak ada yang salah, mengingat teman-teman pasti memiliki pandangan tersendiri di setiap kasusnya. Dari pernyataan yang sudah kakak jelaskan tadi, sekarang kakak mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan hak anak? Coba tuliskan di buku catatan teman-teman. Yes, pada dasarnya hak anak yaitu hak yang dimiliki oleh anak dari dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Dan hak anak itu tercantum dalam hak asasi manusia loh. Nah, sehingga hak anak itu dijamin dan dipenuhi oleh semua orang, termasuk orang tua, masyarakat, dan negara. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, kira-kira apa saja sih yang termasuk dalam hak anak? Coba tuliskan lagi. Yes, apakah teman-teman menyadari bahwa sebenarnya kita itu memiliki 31 hak anak loh? Teman-teman sadar nggak itu? Nah, hak 31 hak anak itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, di mana
ada 31 hak anak yang tercantum di dalamnya. Kemudian mungkin nggak sih kita mengingat 31 itu? Nah, nggak usah bingung teman-teman. Pada dasarnya kita bisa menyederhanakan 31 itu menjadi 4 hak saja. Ada yang tahu? Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, tumbuh kembang. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, partisipasi. Nah, sekarang kakak punya beberapa pernyataan lagi nih teman-teman. Nah, teman-teman nanti mengkelompokkan ya, ini termasuk dalam hak yang apa. Oke? Yang pertama, aku berhak mendapat dan mengetahui informasi yang bermanfaat. Yang kedua, jangan paksa aku bekerja seperti orang dewasa. Ketiga, aku berhak mendapatkan pendidikan. Keempat, aku berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, sudah dijawab teman-teman? Nah, kakak juga punya jawabannya nih. Oke, teman-teman sudah tahu kan jawaban kakak? Sekarang teman-teman kakak kasih tugas nih. Nah, karena tadi yang kakak sebutin hanya beberapa contoh saja, sekarang tugas teman-teman yaitu sebutin beberapa contoh lain lagi yang termasuk dalam 4 hak anak tersebut. Oke? Memudahkan kita dalam mengingat macam-macam hak anak, kakak punya satu tepuk. Nah, yaitu tepuk hak anak. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang sudah melakukannya itu di kehidupan sehari-hari, tapi santai saja yang belum tahu, ayo kita bareng-bareng ya. Oke, kakak contohkan, nanti teman-teman ikutin kakak ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, merdeka. Untuk materi hari ini perlu diingat ya teman-teman bahwa kita memiliki hak. Nah, hak tetap melekat pada tanggung jawab. Jangan sampai hak kita menyakiti oleh orang lain. Nah, untuk tanggung jawab kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi fasilitator atau pendamping belajar teman-teman ya. Sekian video pembelajaran dari kakak. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menonton ya teman-teman. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti kelas PKHLK supaya kita menjadi anak yang berdaya, keluarga bahagia. Sampai jumpa, dadah.